Sektor ekonomi kreatif akan menjadi pembicaraan penting dalam Forum Konferensi Ekonomi Kreatif Dunia atau World Conference on Creative Economy WCCE 2022 di Bali. Pelaksanaan WCCE 2022 akan membawa misi pemulihan global lewat sektor ekonomi kreatif. Oleh sebab itu, para pelaku ekonomi kreatif harus berkolaborasi dan bersinergi agar mendapatkan pengakuan global atas potensi mereka dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan tangguh bagi semua. Hal ini ditegaskan Angela Tanusudibio, Wakil Menteri Parekraf yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, bidang ekonomi digital dan kreatif saat berbicara dalam agenda preparatory meeting for the 2022 WCCE secara virtual. As the world is preparing to enter into an endemic state, the world needs to find ways to accelerate economic recovery for a sustainable and resilient livelihood for the entire human race. This is where the creative economy comes in. Preparatory meeting for the 2022 WCCE menjadi penjajakan awal dan meningkatkan peluang dukungan terhadap outcome dokumen pada WCCE 2022, yaitu Creative Economy Roadmap for Global Recovery. World Conference on Creative Economy WCCE sendiri akan digelar sebagai side event G20 di Bali pada 5 hingga 7 Oktober mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi kembali menggerebek kantor pusat Khilafatul Muslimin di Bandar Lampung Sabtu pagi. Sementara di Jepara, Jawa Tengah, papan nama organisasi itu dicabut oleh aparat dari TNI Polri. Polisi kembali mendatangi kantor pusat Khilafatul Muslimin di Teluk Betung, Bandar Lampung Sabtu pagi. Ini merupakan penggerebekan kantor Khilafatul Muslimin kedua kalinya setelah polisi menangkap pimpinan organisasi tersebut. Dari penggerebekan ini, polisi menyita sejumlah buku, beberapa dokumen, dan uang tunai. Sementara itu, aparat TNI Polri dibantu warga mencabut papan nama kelompok Khilafatul Muslimin Umul Kuro Jepara di Desa Kuanyar, Mayong, Jawa Tengah. Pencabutan dilakukan karena adanya laporan masyarakat yang merasa terganggu karena dianggap bertentangan dengan ideologi negara Pancasila. Selain mencopot papan nama, Polres Jepara juga menutup kegiatan kelompok jamaah tersebut. Dengan ditangkapnya yang di Jakarta, kita mendasari juga terus ada laporan masyarakat mungkin merasa adanya resah dan juga ini agak bertentangan dengan ideologi Pancasila, itulah yang menjadi dasar. Untuk lokasi ini apakah penutupan atau hanya sebatas pencopotan pelang ini? Ini sementara kita tutup ya. Ini kan kita lakukan pendalaman, klarifikasi dan untuk kita tindak lanjut untuk langkah berikutnya. Untuk aktivitasnya? Sampai saat ini aktivitasnya tidak bergerak. Itu informasi. Kelompok jamaah Khilafatul Muslimin menjadi sorotan publik menyusul beredarnya video konvoi Khilafatul Muslimin di Jakarta Timur pada 29 Mei 2022 lalu. Polisi juga telah menangkap pimpinan Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Hasan Baraja dan ditetapkan sebagai tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperluas ganjil genap menjadi 26 titik. Namun kebijakan itu dianggap sejumlah warga tidak efektif mengurai kemacetan. Berikut liputan penelusuran saya untuk Anda. Metro Jaya memberlakukan perluasan ganjil genap dari 13 titik menjadi 25 titik untuk mengurangi kemacetan lalu lintas. Apakah perluasan ganjil genap ini efektif mengurai kemacetan di Jakarta? Saya akan memantaunya langsung dengan melewati jalanan ibu kota pada jam sibuk. Untuk mengetahui efektivitas penerapan ganjil genap di ibu kota, kami mencoba melakukan perjalanan di jam pulang perkantoran dari Bundaran Hotel Indonesia ke Polda Metro Jaya yang berada di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selama jam pulang kantor ini, lalu lintas di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman hingga Kebayoran Baru padat merayap, bahkan sempat tersendat. Rata-rata kecepatan kendaraan di jalur ini maksimal 20 km per jam. Ganjil genap berlaku setiap Senin sampai Jumat mulai pukul 6 hingga pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat dan pukul 16 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Penerapan ganjil genap diperluas ke sejumlah ruas jalan, di antaranya Jalan Gajah Mada, Jalan Majapahit, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Pramuka, dan lain sebagainya. Sehingga total menjadi 25 titik ganjil genap di ibu kota.
Sedangkan untuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional, ganjil genap tidak berlaku. Ganjil genap juga tidak berlaku bagi kendaraan dinas TNI Polri, sepeda motor, mobil ambulans, mobil pemadam kebakaran, angkutan umum berplat dasar kuning, dan kendaraan lain yang dikecualikan. Kami juga menelusuri jalur alternatif yang digunakan pengendara untuk menghindari ruas jalan yang memberlakukan ganjil genap. Di antaranya jalur Diponegoro dan Jalan Proklamasi Jakarta Pusat. Lalu lintas di jalur ini padat pada jam sibuk, bahkan tersendat karena volume kendaraan yang meningkat. Ya, saya menyusuri Jalan Pangeran Diponegoro, kemudian Jalan Proklamasi Jakarta Pusat, beberapa jalur alternatif yang digunakan pengendara jika ingin menghindari area ganjil genap. Situasi lalu lintas di sore hari menjadi lebih padat. Penerapan ganjil genap mendapat beragam tanggapan dari pengendara, khususnya yang beraktivitas di ibu kota. Sejumlah pengendara mengaku ganjil genap ini tidak terlalu efektif mengurai kemacetan. Mbak Leni sudah tahu ada perluasan ganjil genap di Jakarta? Iya, udah tahu. Tanggapannya gimana, Mbak? Aduh, sama aja, nggak pengaruh sih ya. Malah ganjil genap ini bikin ribet, tambah macet juga, sama aja, nggak ada pengaruh. Mbak Leni sendiri tertarik tidak untuk beralih ke moda transportasi umum? Dengan keadaan COVID begini kita ngeri naik transportasi umum. Bagaimana tanggapan Bapak soal ganjil genap diperluas? Kalau saya kayak secara online seperti ini keberatan sekali sebenarnya sih. Karena apa ya? Jadi pendapatan terutama menurun karena terkenanya ganjil genap ini. Jadi nggak bisa leluasa kita nyari orderan, Mbak. Cuman kalau bagi saya sih ya nggak ngaruh karena online kan saya tiap hari harus kemana nyari orderan. Ya sekarang terbatas karena ganjil genap ini. Gitu loh. Masyarakat pun berharap pemerintah selaku pemangku kebijakan mencari solusi untuk mengurangi kemacetan di ibu kota. Pemerintah mengingatkan penerapan ganjil genap bukan untuk memindahkan kemacetan, melainkan agar mobilitas warga menjadi lebih efisien dengan beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Dari Jakarta, Syafaati Suryo, Guntur Zulkarnadi, iNews melaporkan. Ya mungkin bukan memindahkan kemacetan, tapi kita lihat jalur alternatif mungkin juga tadi macet. Nah mungkin solusinya bagi warga Jakarta ini ramai-ramai aja pindah naik transportasi umum atau mungkin betul kan naik transportasi umum atau naik ojek aja. Mungkin lebih cepat nanti akan sampai ke tempat tujuan. Ya, selain bisa mengurai kemacetan juga bisa mengurangi polusi di ibu kota yang sudah semakin parah ya Wilson. Betul sekali. Nah kita ke informasi lainnya pemirsa, di mana jemaah calon haji Indonesia melaksanakan sholat Jumat perdana di Masjid Nabawi. Ya, tak hanya Indonesia, jemaah negara lain pun memadati masjid tersebut. Ya pemirsa, hingga saat ini sudah lebih dari 16.000 jemaah asal Indonesia tiba di Madinah, dan saat ini tidak hanya jemaah dari Indonesia, namun jemaah dari berbagai negara lain juga sudah mulai memadati Masjid Nabawi dengan satu tujuan yang sama, yakni sholat Jumat di Masjid Nabawi. Jauh sebelum muazin berkumandang di Masjid Nabawi, ribuan jemaah calon haji telah berkumpul di pelataran masjid yang dibangun Rasulullah tersebut. Seakan berlomba mendapat saf terdepan, jemaah pun berbondong-bondong memasuki Masjid Nabawi. Jangan lupa tetap menggunakan alas kaki saat masih di pelataran. Saat memasuki ruang utama Masjid Nabawi, alas kaki dapat dimasukkan plastik dan disimpan dekat saf maupun rak penyimpanan. Saat selesai salat Jumat dan keluar masjid, pastikan kembali menggunakan alas kaki. Bagi jemaah asal Indonesia, salat Jumat kemarin menjadi sangat spesial karena merupakan yang perdana sejak tiba di Tanah Suci. Ya pemirsa, alhamdulillah. Kejuaraan menembak diikuti perwakilan Polri, TNI, dan media. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami.